Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Asima Kasih Gabriela Tamasir dengan NIM 2021 31178. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya demi memenuhi tugas dari mata kuliah Virtual Reality. Jadi untuk materi pertama itu saya mulai dari pengenalan Virtual Reality. Di sini itu ada definisi dan sejarah singkat VR. Jadi untuk definisinya itu, jadi kayak virtual reality atau VR ini itu adalah sebuah teknologi yang menciptakan simulasi lingkungan 3 dimensi yang dapat dijelajahi dan berinteraksi oleh pengguna. Jadi seolah-olah kita berada di dunia nyata. VR ini menggunakan komputer dan berbagai perangkat sensorik seperti headset dan controller untuk menciptakan pengalaman yang imersif dan interaktif. Nah, untuk yang sejarah singkat VR, di sini mungkin saya nggak mencantumkan semuanya, tapi mungkin saya bisa menjelaskannya lebih dalam lagi. Jadi pada tahun 1962, Morton Hellick memperkenalkan Sensorama. Pada tahun 1962, Morton Hellick memperkenalkan Sensorama. Morton Hellick itu seorang sinematografer yang memperkenalkan Sensorama. Itu sebuah mesin yang dapat menampilkan gambar 3 dimensi, terus dia dapat menambahkan efek suara, aroma, dan juga angin, serta memberikan pengalaman multisensorial kepada pengguna. Jadi Sensorama ini itu adalah salah satu perangkat pertama yang mencoba menciptakan pengalaman imersif menggunakan teknologi analog. Jadi ini kalau misalnya kita mencoba mesin ini, kita memiliki mesin ini maksudnya memiliki tempat duduk yang dapat bergetar, terus kipas angin untuk mensimulasikan angin, kemudian ada juga layar yang menampilkan gambar stereoskopis. Nah, Sensorama dirancang untuk menampilkan beberapa film pendek yang telah diproduksi Hellick. Jadi Sensorama ini memberikan sensasi yang mendekati realitas. Nah, jadi meskipun Sensorama tidak pernah diproduksi secara massal, konsepnya menunjukkan potensi pengalaman imersif yang akhirnya berkembang menjadi teknologi VR modern. Selanjutnya itu pada tahun 1968 ada Ivan Sutherland dan The Sword of Damocles. Jadi pada tahun 1968 Ivan Sutherland bersama dengan Bob Sproul menciptakan The Sword of Damocles yang dianggap sebagai sistem VR pertama dengan tampilan Head Mounted Display atau HMD. Jadi sistem ini diberi nama demikian karena perangkat HMD besar dan berat yang tergantung di langit-langit, mirip dengan pedang Damocles yang terkenal dalam mitologi Yunani. Nah, untuk teknologi The Sword of Damocles ini, sistem ini menggunakan komputer untuk menampilkan gambar grafis yang sederhana, tetapi memberikan pandangan yang dapat diubah sesuai dengan gerakan kepala pengguna. Jadi meskipun sangat mendasar dibandingkan dengan standar saat ini, The Sword of Damocles adalah langkah awal dalam pengembangan teknologi VR dan menunjukkan bagaimana komputer dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan virtual yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Selanjutnya pada tahun 1987 ada Jaron Lanier dan VPL Research. Jadi pada tahun 1987, Jaron Lanier mendirikan VPL Research, sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi VR. Lanier adalah seorang pelopor dalam bidang VR dan dikenal sebagai orang yang menciptakan istilah virtual reality. Pengembangan perangkat VR, maksudnya VPL Research mengembangkan beberapa perangkat VR komersial pertama, termasuk Data Glove dan iPhone. Data Glove adalah sarung tangan yang dilengkapi dengan sensor untuk melacak gerakan tangan dan jari, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan objek virtual. Sedangkan iPhone adalah salah satu sistem HMD pertama yang menawarkan pengalaman visual imersif dengan resolusi yang relatif tinggi pada masanya. Dampak pada industri bahwa VPL Research ini dapat membuka jalan bagi penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang VR dan menginspirasi banyak perusahaan dan peneliti untuk mengeksplorasi potensi teknologi ini. Selanjutnya ada pada tahun 1990-an munculnya berbagai sistem VR untuk penggunaan komersial dan militer. Selanjutnya pada tahun 2010
Kemajuan teknologi dan penurunan biaya produksi memungkinkan VR menjadi lebih populer dengan peluncuran perangkat seperti Oculus Rift, HTC Vive, dan PlayStation VR. Selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara VR, IR, dan MR. Nah, kalau misalnya virtual reality ini, mungkin penjelasannya pengguna terbenam sepenuhnya dalam lingkungan virtual yang diciptakan oleh komputer, memisahkan mereka dari dunia nyata. Contohnya kalau misalnya kita bermain game VR dengan headset seperti Oculus Rift yang menciptakan dunia virtual yang sepenuhnya berbeda dari lingkungan sekitar pengguna. Kalau yang AR itu augmented reality, itu menambahkan elemen virtual ke dalam pandangan dunia nyata. Contohnya kayak permainan Pokemon Go di mana karakter virtual muncul di lingkungan dunia nyata melalui layar perangkat. Dan yang terakhir ada mixed reality, menggabungkan VR dan AR untuk memungkinkan interaksi yang lebih kompleks. Contohnya Microsoft HoloLens yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan hologram dalam lingkungan nyata. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan maupun pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.